Anda dari kampung Pak Wali yang KTP-nya bukan Depok. Ya, siap. Aduh, kasih. Ada di sini. Ya, kasih, Pak. Bukan orang Depok, tanahnya tanah negara. Tanah negara, betul. Kan di ruangan itu. Mari, Pak. Ya. Nah, Kampung baru ya. Gedungnya gedung lama. Ininya, Pemkotnya ada, bantu. Insya Allah kita Ada. bantu, Pak Gop. Oke, terima kasih. Saya udah dari sana, Pak Wali. Iya, informasi Bapak mampir kita meluncur ke sana. Ketemu orang sana. Itu yang permasalahan menaun tuh Pak Gop, mohon arahan. Jadi mereka nuntut minta dibuatin KTP. Kan kalau punya KTP itu nggak ada problem kan? Kalau dari teman-teman kependudukan tetap mensandarkan itu bukan milik mereka. Bukan. Kalau KTP mah nggak ada soal. Mungkin status tinggalnya bukan di kayak orang ngontrak kan boleh Iya. bikin KTP. Iya, tapi Persyaratan bikin KTP Depok apa? tadi kalau kontrak kan jelas si pemilik lahan tempat itu Pak. Kalau itu kan dia harus dapat izin dari si pemilik lahan itu, baru di dinas kependudukan baru berani mengizinkan untuk mengeluarkan KTP. Nanti kita bahas bareng Boleh, deh, siap, Pak. khusus membahas status warga yang ada di sana. Siap. Karena juga kalau tidak diakomodir KTP-nya ngeri Siap. juga, Pak. Iya. Kan kita mengidentifikasi orangnya susah. Iya. Kalau ada kejadian apa-apa, Iya. siapa? Gitu. Gitu. Jadi awalnya tadi saya juga ngobrol itu konflik pertanahan ya. Iya. Iya. Gimana cerita awalnya tuh? Jadi kalau Pak Gub cek tadi. Saya izin itu kan sampai punya bangunan untuk pertemuan adat ya. Ya, jadi berbeda ini dua klaster. Iya. Klaster pertama adalah Syariatul Suwadi itu memang juga sama, tidak ada sertifikat. Jadi suatu komplek perumahan itu yang kayak perumahan itu semuanya nggak ada sertifikatnya itu. Kita beri lagi dua. Heeh. Yang satu itu secara umum, yang kedua yang khusus Yang berkonflik. Yang berkonflik. Itu tanah kosong. Udah dibangunin semacam apa ya, gubuk-gubuk bagi mereka. Oke, artinya enggak, maksudnya tetap aja Kosong. anggapnya tanah kosong, Iya, tanah kemudian kosong. dibikin gubuk lah sama Ya, kelompok TS. ya. Betul. Ya kan? Ya betul. Kemudian Jadi pada saat itu memang awalnya juga sudah ada pagar, tapi dirusak. Nah Mm-mm. ini pada saat itu mau dibuat pagar lagi. nah status tanahnya tanah apa? Punya PP. Punya PP. Ya PT PP Properti. PT PP Properti, BUMN. BUMN. Betul. Saya udah bersertifikat. Sudah. Nah pada saat kejadian itu mungkin Pak Gub secara umum kan yang agak masuk ke dalam. Ya, kalau saya ke kampungnya tuh. Ya, ini kan masuk dari depan portal itu pada kejadian yang kemarin di portal. Tapi masuk ke dalam lokasi diambil diamankannya si TS ini agak ke dalam. Nah itu ada bekas pagar. Ada banyak anjing-anjing tadi di situ yang bagus cek. Nah pada saat mau dibuat pemagaran itu ada tanah, katakan tanah induk di sini ada sungai kecil. Kemudian nyambung ke tadi yang ada tempat rongsokan, tempat anjing dan lain sebagainya. Itu ini mau dibuat pagar lagi. Pada saat eskavator membuat akses jalan, ini CTS dengan kelompoknya mengintimidasi, menghalangi dengan hanya pakai safety, airgun. Jadi kalau masuk mau ditembak, itu dia mau masuk ditembak 3 kali, kena kaca eskavator itu dan kena kakinya. Jadi yang kita proses karena ada pengancaman dan Ya. intimidasi. Dan terluka lah ya. Ya. Pada saat diamanin, nah inilah dari diaman di lokasi yang dalam tadi sampai ke depan ini orang-orangnya. Jadi mau dipagar yang ini yang agak ke dalam itu. Ya, artinya kan terjadi karena ada konflik pertanahan bahwa PP si pemilik lahan tersebut akan melakukan pengembangan pembangunan. Pemagaran dulu. Belum ada rencana pembangunan. Belum, pemagaran dulu. Melakukan pemagaran dihalang-halangi. Siap. Kan? Kemudian dilakukan tindakan intimidasi Ya. dan penganiayaan melalui senjata Ya. airsoft gun, Airgun. air gun. Terluka lah. Karena terluka berproses. Proses, nah selama proses ini dia tidak kooperatif, nah maka pada saat itu anggota menilai pada saat dibawa
dari dalamnya itu ke depan diikuti oleh pengikutnya tadi. Dan kemudian terjadilah pembakaran. Ya. Jadi satu mobil sempat kan di portal sempat proses penghalangan, ada yang lempar dan lain sebagainya. Satu mobil bisa keluar, mobil yang 3 dibakar. Satu yang dibakar, lainnya dirusak. Tapi pada saat itu memang di portal, di dalam parkir, dalam portal. Dan yang pelakunya semua yang ditangkap adalah orang sana. Siap, betul. Artinya posisi ya di sana walaupun KTP-nya belum tentu orang sana. Siap, betul. Dan saya tadi nemuin tuh ada ibu-ibu nangis. Siap. Katanya suaminya tahan, dia punya anak 2. Siap. Masih kecil, kemudian biasa dia parkir. Saya bilang begini, kalau saya, pasti saya kalau anaknya ini saya bantu. Karena itu urusan kemanusiaan saya dengan orang yang kehilangan makan sehariannya kan gitu loh. Tapi proses hukum terhadap suaminya saya bilang jalan terus. Saya bilang gitu kan. Gitu Pak Wali. Jadi kalau kita bantu itu adalah bantu keluarganya, anaknya yang bisa jadi lapar dan tidak bisa makan gara-gara bapaknya ditahan. Tapi proses hukum ya harus jalan terus. Gitu loh. Tegas. Siap. Pak Wali tegas kan? Siap, Pak Gub. Ikut Pak Gub, siap. Harus berani. Siap. Ini Pak Gub menyampaikan juga. Jadi ini di sana tadi saya bilang 2 klaster. Artinya si kelompoknya TS sendiri dengan warga umum pada saat di situ. Iya. Secara umumnya. Walaupun memang dalam tanda kutip dia tidak punya legalitas orang sana. Siap. Nah ini meresahkan sama sebagian di situ. Jadi baru dapat WA dalam belum ada laporan tapi WA informasi. Kalau masang listrik itu harus izin dia. Jadi jagoan lah di situ. Ya betul. Jadi ada beberapa laporan ini yang saya minta ke anggota untuk diproses. Iya. Makanya satgasnya harus dibiayain. Mau Pak Wali? Siap. Punya uang nggak biayain satgas? Ada, Bro. Ada. Kan harus turun tuh. Preventif, melakukan tindakan-tindakan intelijen, pencegahan, penangkalan. Dan Pak Wali apa rencananya nih urusan warga di sana tuh banyak banget nggak ada KTP-nya. Ya tadi. KTP-nya ada yang cakung. Ini mohon izin Pak Gub, tadi sependapat dengan Pak Gub kita mau diskusikan lagi terkait tentang ketentuan kependudukan di situ. Tadi Pak Gub saya juga analoginya sama dengan Pak Gub, tapi ketentuan undang-undang tentang kependudukan masih tadi strict bahwa ini lahan bukan. Kita nanti langsung kita aja gini aja, kita diskusinya langsung dengan Dirjen Kependudukan. Baik Pak Gub. Baik. Ya. Baik. Kependudukan biar eksekusi biar gimana ya, karena memang dia sudah tinggal di situ sudah puluhan tahun, ada yang sudah anaknya 4. Iya. Gitu. Tapi saya cari janda nggak ada tadi. Ada yang cantik saya tanyain, begitu tanya, saya mantannya Pak Wali. Iya. Padahal saya udah bilang jangan ngomong-ngomong. Jangan keluar ada Pak Gub, keluar juga. Tapi hebat, dari sisi nyali hebat loh. Bangun rumah. Iya. Ya kan, status tanahnya kan nggak ada tuh. Iya. Bikin gedung pertemuan. Itu komplek itu kan kayak komplek perumahan biasa, normatif ya. Hebat nyali. Yang orang Kerawang nggak berani bikin rumah gali kubur, kalah bisa bilang. Sebetulnya mohon izin Pak Gub, hampir sama dengan yang sekarang dibangun Universitas Islam Internasional. Dulu juga kehidupan di situ sama seperti di Kampung Baru juga, sudah kehidupan ada tempat ibadah dan yang lainnya gitu. Cuman waktu itu kelebihannya kalau di tempat ini kan dijadikan proyek strategis nasional buat kampus UI3, sehingga seiring waktu alhamdulillah bisa berubah ditertibkan. Nah itu harus ada rencana penataan Pak. Iya. Kalau enggak itu jadi kampung antah berantah. Jadi artinya potensi kriminal akan senantiasa terjadi di situ. Iya, betul. Gitu. Antah berantah di situ, dan Pak Wali ngomongnya rada naikin dikit kalau di situ. Iya nggak boleh terlalu pelan, apa kita? Jadi yang 9 itu sekarang sudah ditahan di Polda? 6. Sebagian DPO kemarin udah diekspos sama DPO dengan kami di Polda. Ada beberapa depo, kita juga himbau untuk bisa menyerahkan diri karena pasti akan dikejar. Jadi ada 5 yang ditahan sana, 1 yang tersangka awal si TS. Ya TS. Terus yang 4 lagi? 5 di Polda. 5 di Polda. Ya kan semuanya di Polda. Kan yang 1 TS. Yang 4
Iya, 5. Bukan, 6. Oh, semuanya 6. Ya, 6 Semuanya satu. ini yang 5 ini pengikutnya lah ya. Kemarin Pengikutnya. kan misalkan. Yang biasa disuruh-suruh. Status KTP-nya mana? Tadi saya cek ke anggota si TS ini kalender. Oh, pantesan pernah ada rame-rame di Jaktim. Ya. Kan ada di media sosial tuh, ada cerita tentang keributan di Jakarta Timur tuh pernah. Ya. Oh, pantes karena kalender. Oh, kalau yang KTP-nya. KTP-nya kalau yang 5 Kami belum cek lagi nanti kami cek dulu. yang Tapi 5 rata-rata luar memang. luar. Siap. Kan belum ada KTP lokal. Ya harus ini Pak, pendataan penduduk kependudukan harus segera dilakukan. Baik, Babinsa, Babin Kaptimas dari sekarang harus mengidentifikasikan kelemahan kita ini adalah kita tidak update terhadap orang yang tinggal di tempat kita. Iya. Kan kita nggak update Pak, orang tinggal nginep di sana, berkunjung di sana, selama ini nggak pernah update kita dan abai. Iya. Sekarang ini kan mulai Pak tertibkan Siap. wali kota Depok yang baru. Siap, Udah pakai jet putih soalnya. Siap. Berani. Siap, Pak Gub. Terus ini Pak Wali, kebersihan kota ya. Iya. Menurut saya Bapak bisa angkat tenaga kerja outsourcing di setiap kelurahan, Pak. Nah, itu di setiap kelurahan yang ngurus drainase, ngurus sampah, itu Pak. Dan muter dia tiap hari. Gitu. Harus ada itu Pak. Kemarin kan kita sangat dibatasi itu Pak Gub terkait dengan rekrutmen tenaga apapun namanya. Outsourcing aja ya kita Outsourcing tenaga. Bisa kan? Bisa. Outsourcing aja. Tuh belajar sama Bapak ini. Siap. Outsourcing Pak, tenaga kebersihan bisa. Kan boleh outsourcing tuh, tukang sapu boleh outsourcing kan? Siap. Keamanan. Satpam boleh outsourcing kan? Yang tidak boleh tuh istri Pak. Boleh itu. Mantap berkenan kopi. Enggak Pak. Biar kayak santai. Enggak outsourcing Pak. Siap Pak Gub. Kopi. Kita lakukan. Ya, jadi tenaga outsourcing sehingga itu soalnya tadi saya menuju arah sini ada rumput di tengah jalan sudah segini Pak. Iya. Wah, harus jangan sampai viral nanti. Tapi nggak saya video Pak. Bahaya nih. Sebetulnya tenaga kebersihan kita udah juga hampir menyeluruh di, tapi menjadi evaluasi Pak Gub. Ya, atau tidak berfungsi. Ya, bisa. Artinya. Karena itu di tengah Pak. Jadi pohon di tengah tuh, tetapi rumputnya itu sudah hampir setara dengan pohonnya. Iya. Siap. Wah, ini harus bersih. Pokoknya wali kota kan kota Bekasi itu etalase provinsi Jawa Barat. Siap. Gitu loh Pak. Depok. Ayo, iya etalase provinsi. Kayaknya Jawa Barat. keingetannya Bekasi terus ini. Kota Depok itu etalase provinsi Jawa Barat. Siap Pak Gub. Gitu. Sikat. Siap. Harus paling aman. Ya, Nggak siap. boleh ada reman-reman sini. Amin. Insyaallah. Karena wali kotanya lebih preman daripada preman. Karena ngacu ke gubernurnya. Rajanya preman. Kalau saya karena nggak punya beban, bini nggak punya, apa yang dipikirin? Terima kasih ya Pak Gub. Ya seneng lah. Siap. Paling utama adalah masyarakat itu sudah merasa saya orang Jawa Barat. Siap. Terus penting lama nggak merasa jadi orang Jawa Barat soalnya. Betul. Pak, lama orang Depok nggak merasa orang Jawa Barat Pak. Tadi saya tanya. Bener nggak Pak Wali? Betul. Iya, nggak merasa orang Jawa Barat. Merasanya DKI. Iya. Nah, sekarang baru merasa orang Jawa Barat. Sekarang orang DKI pengen jadi warga Jawa Barat kayaknya. Itu nggak boleh ngomong itu. Oh lah, seneng lah. Siap Pak Gub. Izin Pak Gub, termasuk yang lahannya itu ya Pak Gub yang minta tolong juga di Ya, artinya gini loh, kita kan juga harus secara komprehensif Ya. membicarakan tanah itu agar tidak menjadi tanah hantu. Ya. Mereka nyebutnya tanah Tuhan Pak Gub. Jadi Ya. ini tanah Tuhan, saya boleh nempatin di sini gitu Pak Gub. Nah, iya. Ya, lah mengecek orang Sunda itu kan Gusti Allah. Iya. Ya, itu harus ini juga. Harus artinya bahwa apa sih harus mesti dilakukan? Sudah ditinggali berpuluh-puluh tahun, kan gitu Pak, maksud saya. Ya. Jadi kalau dalam istilah hidup itu dicerai kagak, Gantung. Iya Pak. Iya, digantung. Gantung ya kan? gitu. Dikunjungi, dinafkahin nggak Iya. kagak Pak. Itu persis tanah di situ Pak. Nah, Ya kan Siap, statusnya Pak. sudah ada penghuninya, tapi kan surat tanahnya nggak ada. iya. Tetapi kan pertanyaannya, berani pemerintah melakukan pembersihan di situ? Kan nggak akan berani juga.
Ayo, berani pasang badan. Bongkarin lawan mereka. Enggak kan. Tetapi ya, cari solusi. Jangankan negara membebaskan tanah yang warga, Pak. Sekarang mah warga yang punya tanahnya aja diisi orang, ngebebasinnya susah. Kecuali sambil gini, cepet. Ngebebasin sambil gini cepet, Wali. Bongkar, bongkar, cepet. Tapi kan mahal, Pak. Puluhan miliar itu. Di situ nggak akan cukup 30 miliar. Saya kemarin telepon Pak Wali. Pak Wali, kejadian yang Cibanges gimana? Emang ada kejadian apa? Waduh, kami juga lupa, Pak. Terlalu lupa ngasih tahu wali kota ya. Lupa lapor Pak Wali. Saya kan monitor dari awal, Pak. Saya monitor harus apa yang saya lakukan. Dan setelah saya lihat, saya baca, saya ini harus nanya. Siap. Harus tahu. Siap. Ayo. Gimana? Mau nanya apa? Tadi kalau nggak salah Hari ini saya datang ke Depok memberikan penegasan bahwa Depok adalah etalase dari Provinsi Jawa Barat berbatasan dengan DKI Jakarta. Untuk itu kita harus memastikan kondisi Kaptipmas di sini berjalan dengan baik, tidak ada problem-problem sosial yang menonjol, dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut bila perlu sampai nol, zero premanisme, dan kita tidak bisa melakukan kebijakan itu sekaligus hilang karena tantangan pembangunan ini berat. Manusia sudah multicultural di Depok ini, kemudian jumlah manusianya banyak, ada yang punya KTP Depok dan banyak yang tidak punya KTP Depok, kemudian ada yang punya rumah, ada yang tidak punya rumah, ada yang punya rumah bersertifikat, ada yang punya rumah tidak ada sertifikatnya. Maka konflik pertanahan akan menjadi peristiwa yang sangat menonjol di perkotaan. Dan ini perlu langkah-langkah penanganan secara komprehensif, bukan hanya tanggung jawab Kapolres Metro Depok dan Dandim Depok, tetapi juga wali kota sampai jajaran RT RW-nya harus segera melakukan evaluasi tentang tata kelola kependudukan di Depok, tentang tata ruang di Depok, karena ini sangat menentukan harmoni atau tidaknya sebuah kota. Pak, berarti mereka yang di sana itu akan direlokasi atau akan diakomodir untuk punya identitas? Nah, gini, kan orang beridentitas kan hak setiap warga negara. Dia harus punya identitas. Nah, yang menjadi problem kan mereka tinggal puluhan tahun di situ, tetapi KTP-nya ada yang Jakarta, ada KTP Kota Bekasi saya lihat. Kemudian bisa jadi ada yang tidak ber-KTP. Nah, ini kan tidak bisa dibiarkan seperti ini secara terus-menerus. Maka kita nanti akan segera bertemu dengan jajaran Pemkot Depok, kemudian juga bertemu dengan Dirjen Disdukcapil Kemendagri ya, dengan nanti gubernur memoderatori untuk seluruh masalah ini, dan kita mencari solusinya. Dengan saya tadi sudah titip pesan pada warga yang di sana, pokoknya di sini tidak boleh bikin kegaduhan, tidak boleh bikin hal-hal yang bersifat rusuh, harus menjunjung tinggi adat dan istiadat masyarakat Jawa Barat yang mengedepankan semangat sili asasi. Kalau penegasan itu di lokasi yang kebakaran oleh Pak? Iya, saya tadi ke sana, bertemu warga sana dan rame ya. Tetapi dari sisi aspek sosial tadi juga saya sudah pesan ke Pak Wali Kota Depok, ayahnya berbuat kriminal, tetap proses hukumnya harus berjalan. Tetapi aspek sosial yang ditimbulkan karena penahanan ayahnya, misalnya ada anak yang masih sekolah, ada istri yang kehilangan pekerjaan dari suaminya, kehilangan penghasilan, tetap kita harus memberikan rasa empati dan membantu. Karena apa? Kita harus bisa membedakan antara penegakan hukum dengan tanggung jawab sosial pemimpin. Kan soal aset tanah di Kampung Baru itu sendiri, sebenarnya itu statusnya apa? Saya belum bisa memastikan statusnya tanahnya apa, karena kan saya datang ke sana baru hari ini. Nah, mungkin waktunya tidak terlalu lama deh, minggu depan, karena hari Selasa depan tuh pagi, saya jam 1 itu ada kegiatan di Kabupaten Bogor. Mungkin kita jam 11 di Kota Depok. Kita akan membahas status
tanah yang ada di Depok, status kependudukan warga Depok yang KTP-nya masih di luar Depok. Dan kemudian yang berikutnya adalah titik tekan pada semua simpul-simpul masyarakat dari berbagai komunitas suku yang ada di sini untuk melebur dengan tradisi yang ada di sini, tidak ego terhadap tradisi asalnya, kemudian juga menjunjung tinggi semangat keharmonisan. Penegakan hukum tidak boleh dilawan dengan anarkisme. Di luar Depoknya maksudnya luar Jawa Barat juga? Ada yang di luar Jawa Barat, ada yang masih di Jawa Barat. Misalnya ada yang KTP-nya Kerawang, ada yang KTP-nya Bekasi, gitu loh. Tadi saya sudah tanya satu-satu. Profesinya apa sih rata-rata di sana sampai dia belum mungkin? Ada ya profesinya, ada yang pedagang. Tadi ada pedagang, misalnya tadi di pedagang juga lucu kan. Misalnya dia jual LPG. Tapi LPG-nya dari Bekasi. Sepengetahuan saya LPG 3 kg itu kan semestinya beredar dari lingkungannya, dari penganan, pengecer, kan ada satu sistem yang melayani masyarakat sekitar situ. Tetapi tadi LPG-nya adalah didapat dari manapun, bukan LPG yang untuk wilayah ada di sana. Ini kan problem-problem yang muncul akibat aspek kependudukannya tidak memadai. Tapi berarti mereka selama ini tidak pernah ikut pemilu ya? Tidak pernah milih, karena ikut ke Jakarta enggak, milih di Jakarta, di Depok pun enggak. Pak, terkait Satgas anti premanisme sendiri, realisasinya untuk di wilayah bagaimana? Gini, kan Satgas anti premanisme kan di dalamnya komponen tentara dan polisi. Artinya ketika Kapolres Metro menjalankan tugas-tugasnya sebagai kepolisian, sesungguhnya juga dia menjalankan tugas sebagai satuan tugas, kan gitu loh. Karena yang menjadi penyidiknya Serse kan sama gitu loh. Cuman pendekatannya adalah kalau di Satgas itu ada unsur TNI-nya. Kan karena unsur TNI-nya kan untuk apa? Membangun harmoni antara kedua-duanya ketika melakukan penindakan TNI dan Polri pada sikap yang sama. Jadi saya sampaikan lah, problem akut dari negeri ini termasuk di Provinsi Jawa Barat itu adalah pembiaran. Misalnya bangunan liar di trotoar dibiarkan, bangunan liar di atas tanah daerah marka jalan dibiarkan, bangunan liar di atas sungai dibiarkan, bangunan liar di atas permukaan laut dibiarkan. Yang tidak adalah bangunan liar di udara. Sampai sekarang belum ada yang berani bangun. Nah, pembiaran itu terjadi kenapa? Semua orang cuek. Lurah-lurah yang seharusnya secara teknis mengetahui lingkungan itu melakukan pembiaran. Bukan hanya di kota, di desa juga sama seperti itu. Ini problem loh, ini problem. Sehingga sampah dibiarkan. Semua aparat ini membiarkan secara teknisnya. Untuk itu, mulai saat sekarang tidak boleh lagi ada pembiaran-pembiaran itu. Kapan sih kita ini ribut? Kalau ada peristiwa. Kalau ada banjir baru ribut, kalau ada kebakaran baru ribut. Nah kalau kayak sekarang nih sudah ada peristiwa kriminal, baru ribut ngurusin persoalan kependudukan. Harusnya ini nggak boleh terjadi kalau sejak awal pemerintah cepat tanggap menyelesaikan berbagai problem yang terjadi di lingkungan. Urusan KTP di wilayah Cimanggis ini, kalau sejak dulu diberesin, nggak akan ada peristiwa pembakaran, nggak akan ada konflik pertanahan, nggak akan ada. Ini karena dibiarkan. Orang bangun di tanah negara, itu dibiarkan. Padahal dari dulu, kalau memang itu melanggar, dan itu tanahnya bukan miliknya, harusnya ketika meletakkan batu pertama ditanamkan, harus sudah ada tindakan. Ya kita dibiarkan. Sekarang orang sudah punya anak cucu ada di situ, kemudian hari ini baru kita ngeh. Nah ini nggak boleh lagi. Pokoknya dibawa ke pemimpinan di Jawa Barat, bupati, wali kota, camat, lurah, sampai para tingkat RT RW-nya tidak boleh lagi melakukan pembiaran terhadap berbagai pelanggaran di lingkungan. Untuk Satgas anti premanisme sendiri di wilayah sudah berjalan atau bagaimana? Sudah berjalan. Kemudian dari sisi pembiayaan tuh tadi kami sedang merumuskan teknik pembiayaannya, ya kan? Dan karena ini kan Satgas terpisah dengan pembiayaan Polres, terpisah dengan pembiayaan Kodim. Nah sehingga kami lagi merumuskan pembiayaan untuk setiap kabupaten kota. Kan operasionalnya harus ada pembiayaannya, ada poskonya, ada mobil operasional tambahannya. Kan ini yang akan ditata oleh kita. Nah, ini pembiayaannya tidak bisa dilaksanakan kemarin karena ini harus masuk di komponen perubahan anggaran, kan gitu loh. Kalau kemarin kan pergeseran tuh di perubahan anggaran ini, sehingga Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat tadi sudah saya kasih arahan untuk segera membuat rencana kerja dan rencana biaya untuk aksi, walaupun pada teknis di lapangannya sudah jalan.
Anda bisa lihat jalannya apa. Jangan hanya melihat bahwa ada kasus di Depok hari ini. Lebaran kemarin itu sudah nurun itu, tanya lurah-lurah. Yang minta-minta THR sampai ke perusahaan sudah turun total. Tindakan-tindakan pemerintah, aparat sangat cepat menangani. Kasus di Bekasi berapa orang yang ditahan, di Kota Bandung berapa, kemudian di tempat lain. Artinya bahwa dari sisi spirit itu sudah mulai menurun. Nah, penurunan ini juga kan akan menimbulkan eskalasi orang ketidakpuasan. Eskalasi ketidakpuasan ini akan mencari celah untuk melakukan manuver, kan gitu kan. Saya paham yang begini. Untuk itu bahwa problem yang terjadi bukan ketidakefektifan Satgas, justru mereka lagi mencari celah ruang manuver agar menjadi eksistensi dirinya tetap diakui. Saya ada nih. Ini kan model-model gini ada. Sama dengan orang ketika teman-teman di kepolisian memahami terorisme. Kan ada Satgas terorisme. Kan tetap bom tetap ada. Kan tidak berarti bahwa tidak efektif. Bisa jadi kalau tidak ada Satgas terorisme, bomnya lebih gede, korbannya lebih banyak, kan gitu loh. Kan tadi udah banyak bahasnya soal penghuni yang tinggal di Depok ya. Kalau soal ormasnya sendiri nih Kang, tanggapan itu sendiri dari Pemprov gimana sih Kang? Maksudnya kan mereka berarti berani melawan pihak aparat keamanan kan, dan itu meresahkan masyarakat. Iya, yang pertama bahwa kita ini kan bicara persoalan premanisme. Karena kita bicara premanisme, kita bicaranya premanismenya, bukan kelembagaannya. Karena kita bicara premanisme bukan kelembagaannya, maka tindakan-tindakan premanisme yang dilakukan oleh siapapun dan atas nama apapun harus dilawan oleh negara. Tapi ormas terkait nih, kan dasar identifikasi ya ormas yang terlibat ini ormas lembaga dari mana? Nah, dari Pemprov sendiri akan ada sikap gak sih buat ormas yang terkait sendiri? Pertama bahwa tindakan itu kan sifatnya perorangan, ya kan, bukan kelembagaan. Karena tindakan itu adalah sifatnya perorangan, maka hukumnya menjadi hukum perorangan, bukan hukum kelembagaan. Saya berikan contoh misalnya, ketika ada pegawai dinas melakukan tindakan bertentangan dengan hukum, kan tidak berarti dinasnya dibubarkan. Kan kita bicara itu dulu. Kecuali kalau dinasnya itu sudah menyatakan diri, kan itu beda, kan itu sangat berbeda. Selama bahwa itu tindakannya tindakan perorangan bukan kelembagaan, maka yang bertanggung jawab adalah tanggung jawab perorangan bukan kelembagaan. Berarti nggak akan ada teguran langsung ke ormas terkait ya? Ya kedepannya paling diajak bicara semua kelembagaan gini. Tujuan dibangunnya ormas apa sih? Tujuannya dibangunnya ormas itu kan mengkonsolidasi, kemudian mengorganisir orang untuk memiliki tujuan dan visi yang sama. Pasti tujuan dan visinya baik, di ADRT-nya pasti baik. Untuk itu harus dilakukan pembinaan. Artinya bahwa ormas-ormas segera mengidentifikasi anggota-anggotanya yang dinilai melakukan aksi premanisme. Kalau anggota-anggotanya dinilai melakukan aksi premanisme atau mengatasnamakan lembaganya melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum, maka pimpinan organisasinya harus segera melakukan pemberhentian, pemecatan, dan pembekuan kelembagaan. Ya. Terima kasih, Kang. Oke.